Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ghuraba yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di tempat yang mulia dalam acara yang mulia. Tempat yang mulia adalah masjid. Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjidnya, dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Dan malam ini kita bertemu di salah satu tempat yang Allah cintai dalam acara yang mulia, yaitu thalabul ilmi. Kata Imam Ahmad, thalabul ilmi la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyatuhu. Menuntut ilmu itu tidak ada bandingannya, amalan yang tidak ada tandingannya. Namun bagi orang yang niatnya tepat, bagi orang yang niatnya ikhlas. Jadi malam ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan pada kita dua kebaikan. Bertemu di tempat yang mulia dalam rangka, dalam acara yang mulia. Terkumpul dua kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk selalu melaksanakan, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian, 2005 itu tahun pertama kali saya mengenal ngaji, dan itu di tempat ini. Itu di tempat ini, di Masjid Al-Ghuraba. 2005 berarti 20 tahun yang lalu. Masjidnya nggak banyak berubah, tapi orang-orangnya banyak yang berubah. Dulu masih seger, seperti sahabat saya ini, Syekh Badrimin dan Ustadz Halim. Dulu masih seger, masih gagah, sekarang tambah gagah. Dan sekarang alhamdulillah Allah izinkan anak kembali di sini untuk murojaah, ya, murojaah bersama dengan antum. Mungkin materi yang akan kita sampaikan malam ini mungkin antum sering mendengarnya, bukan suatu yang baru, ya. Tapi terkadang pada kondisi tertentu memurojaah apa yang sudah kita dapatkan itu lebih penting daripada menambah hal yang baru dalam kondisi tertentu. Misalkan mendekati Ramadan, ya, mengulang kembali apa yang kita dapatkan mengenai pentingnya motivasi dalam Ramadan, ya, apa yang hendak kita persiapkan menghadapi Ramadan mungkin lebih penting daripada menambah hal yang baru. Kalau bisa menggabungkan keduanya,
maka itu lebih bagus. Syekh Badrimin ngasih judul yang luar biasa. Mereka yang sungguh sangat merugi. Mungkin judul ini terinspirasi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfar lahu. Sungguh sangat celaka, sungguh sangat merugi seseorang yang menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan ini meninggalkannya dalam keadaan dosanya tidak diampuni. Mungkin judul ini terinspirasi dari hadis tersebut. Sangat rugi orang yang bertemu dengan Ramadan tidak mau beramal soleh, masih bergelut dengan kemaksiatan, sehingga Allah tidak mengampuni dosanya. Ramadan pergi, dosanya dalam keadaan tidak terampuni. Bagaimana tidak merugi di waktu, di bulan yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, lillahi ta'ala utaqa minan nar fi kulli yaumin wa lailah wa dzalika fi Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membebaskan banyak orang pada tiap siang dan tiap malam, dan itu pada bulan Ramadan. Dibebaskan dari neraka. Banyak. Bagaimana tidak merugi di saat Allah membebaskan banyak orang dari neraka, kita tidak termasuk dari orang tersebut. Sungguh sangat merugi. Bagaimana tidak merugi ketika pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya, para syaitan dibelenggu, namun dosa-dosa kita tidak diampuni. Kita tidak bisa meninggalkan kemaksiatan. Bagaimana tidak merugi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu surga semuanya dibuka selebar-lebarnya, dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para syaitan dibelenggu. Amalan kebaikan dipermudah untuk dikerjakan. Di waktu yang seperti ini, ketika seseorang terus larut dalam kemaksiatan, itu menunjukkan akan buruknya jiwa dia, menunjukkan akan buruknya diri dia. Di saat tidak ada yang menggoda, di saat tidak ada yang menjerumuskan, dia masih larut dalam kemaksiatan. Itu menunjukkan akan bagaimana buruknya dia. Bagaimana tidak merugi bulan Ramadan dijadikan oleh orang-orang soleh dahulu sebagai ajang perlombaan untuk beramal soleh. Sebagian mereka hatam Al-Quran dalam 1 pekan. Sebagian mereka hatam dalam 3 hari. 3 hari hatam, 3 hari hatam. Berarti 1 bulan berapa? 10 kali hatam. Sebagian mereka 1 hari hatam. Sehari bisa menghatamkan 1 kali Al-Quran. Berarti 30 kali dalam sebulan. Sebagian mereka 2 kali dalam sehari, sebagaimana yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i. Dan sebagian mereka ada yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 kali berdiri pada Qiyamul Lail, sebagaimana yang dinukilkan dari Utsman bin Affan. Sebagai mereka menjadikan bulan itu sebagai ajang perlombaan dalam kebaikan.
Olimpiade sebagai olimpiadanya orang beriman di situ bulan Ramadan itu. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan, innallaha ja'ala Ramadan midmaran li khalqihi yastabiquna fihi li ta'atih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan itu adalah waktu berlomba-lomba, ajang perlombaan. Yang mana mereka itu berlomba-lomba di dalamnya dalam ketaatan. Fasabaqa qaumun fafazu. Sebagian orang ikut dalam perlombaan tersebut dan mereka menang. Wa takhallafa qaumun fakhabu. Dan banyak orang yang tidak ikut serta dalam perlombaan tersebut, maka merugilah dia. Jadi kata Hasan Al Basri, ada dua jenis orang dalam menyikapi Ramadan. Orang ini kaum muslimin, bukan manusia pada umumnya, tapi kaum muslimin. Ada dua jenis ketika menyikapi Ramadan. Jenis yang pertama, dia yang ikut serta dalam perlombaan ibadah di bulan tersebut. Jenis yang kedua, yang tidak mau berlomba-lomba di dalamnya. Kita masuk jenis yang mana ini? Jenis yang pertama apa yang kedua? Coba, siapa yang sudah punya niat sekarang ini untuk memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan? Coba, siapa? Gak ada yang ngacung sih. Apa kita ganti topik ini ya? Karena materi ini kita khususkan bagi orang yang punya niat untuk meramaikan Ramadan dengan ibadah. Kalau nggak ada yang mau, ya ganti topik ini sih. Oh, malu atau tawadhu ya? Tawadhu, tidak mau menampakkan niat, khawatir riya. Oh, betul katanya. Baik, jamaah sekalian, untuk bisa berlomba-lomba dalam bulan Ramadan, kita butuh satu sifat. Untuk bisa berlomba-lomba sebagaimana para salafus soleh dahulu berlomba-lomba di dalamnya, kita butuh satu sifat. Apa itu? Sifat tamak akan pahala dalam bulan Ramadan. Harus tamak terhadap apa yang Allah janjikan. Dan kita sebenarnya, kita semua ini sebenarnya punya sisi ketamakan. Semua manusia punya sisi ambisi masing-masing. Ada yang ambisinya pada dunia, dia susah payah kejar dunia itu, dan dia rela bersaing dengan orang lain untuk mendapatkan ambisinya itu. Pedagang bersaingnya dengan sama pedagang untuk melariskan dagangannya. Ada yang orang sisi ambisinya itu pada popularitas, dia kejar itu, dan dia rela menjatuhkan orang lain demi mewujudkan ambisinya. Ada orang yang ambisinya itu menjadi orang yang paling cantik para wanita, dan dia kejar ambisinya itu. Dia susah payah, dia poles, beli kosmetik yang mahal-mahal. Jadi setiap orang sebenarnya punya ambisi, punya sisi ketamakannya masing-masing. Dan orang yang beruntung adalah orang yang bisa meletakkan sisi ketamakan ini, orang yang bisa meletakkan ambisinya ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan apa yang Allah arahkan. Apa itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian itu dalam kebaikan, bersainglah kalian itu dalam pahala.
Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada yang seperti itu, pada hal yang kebaikan itu, hendaknya kalian berlomba-lomba. Inilah yang dilakukan oleh para salaf dahulu. Mereka letakkan sisi ketamakan, ambisi mereka itu pada akhirat, pada ketaatan. Itu yang mereka lakukan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati thamaniyata abwab." Sungguhnya pada surga itu ada 8 pintu. Dan masing-masing orang akan dipanggil masuk surga sesuai dengan amalan yang dia tekuni dahulu. Faman kana min ahli sholati du'iya min babis sholah. Orang yang gemar sholat akan dipanggil masuk melalui pintu sholat. Wa man kana min ahli shadaqah du'iya min babis shadaqah. Orang yang gemar bersedekah akan dipanggil melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam. Orang yang gemar puasa akan dipanggil masuk melalui pintu puasa. Wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad. Orang yang gemar berjihad akan masuk melalui pintu jihad. Kalau kita mendengar ini, gak apa-apalah masuk surga melalui satu pintu, asalkan masuk surga. Tapi lihat sikap orang yang tamak terhadap akhirat ketika mendengar hadis ini. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ya Rasulullah, hal yud'a minha kulluha ahadun? Apakah ada orang yang akan dipanggil melalui semua pintu itu? Ada gak orang yang akan dipanggil kelak melalui semua pintu itu? Lihat contoh ketamakan terhadap akhirat. Masalah akhirat Abu Bakar gak cukup, masalah surga, masuk surga gak cukup masuk melalui satu pintu. Masalah akhirat gak cukup menjadi pupuk bawang, penggembira, tapi ingin menjadi aktor utama, ingin menjadi pemenang, ingin masuk surga melalui 8 pintu. Kata Nabi SAW, "Na'am ya Abu Bakar, wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau termasuk dari mereka. Ini Abu Bakar. Sahabat yang lain juga demikian. Umar bin Khattab, yang mana ambisi utamanya itu ingin mengalahkan Abu Bakar. Lihat, ambisi utama Umar itu ingin mengalahkan Abu Bakar. Sampai ini diceritakan sendiri sama beliau. Sampai aku nggak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Ini kata Umar. Sampai suatu hari Nabi SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan pada hari tersebut aku mendapatkan uang yang banyak sekali. Dan aku katakan pada diriku, al-yaum asbiku Abu Bakrin in sabaktuhu. Hari ini aku pasti menang dari Abu Bakar. Kalau memang menang. Kalau memang menang hari ini, berarti aku bisa menang. Maka Umar membawa separuh hartanya kepada Nabi SAW. Ya Umar, ma abqaita li ahlik, kata Nabi, wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Abqaitu lahum mislahu ya Rasulullah. Aku tinggalkan untuk mereka seperti yang aku bawa ini. Jadi sebagian hartanya itu ditinggalkan untuk keluarganya, sebagian hartanya disedekahkan. Dan ini sulit, luar biasa sulit. Gak semua orang mampu. Orang itu kalau semakin kaya, semakin banyak uang, semakin sulit mengeluarkan untuk sedekah. Iya apa tidak?
Kata Nabi, kalau seandainya manusia itu diberi satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua. Diberi yang kedua, dia akan mencari yang ketiga. Semakin mendapatkan uang, semakin sulit. Karena ada sifat tamak itu. Ini luar biasa. Menyedekahkan setengah hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pantas Umar merasa dirinya akan menang dari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang membawa semua hartanya. Semua hartanya dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlika? Apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, kalau demikian aku tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar. Subhanallah. Apakah hanya dua orang ini yang dahulu berlomba-lomba dalam kebaikan? Tidak. Semua sahabat ambisinya itu saling mengalahkan yang lainnya dalam akhirat. Ini kalau dalam masalah akhirat, saling mengalahkan yang lainnya. Tapi kalau masalah dunia, mereka saling mengalah. Ingat kisah ketika Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Ketika para muhajirin hijrah ke Madinah, di antara yang pertama kali Nabi SAW lakukan adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dengan Ansor. Dan ketika itu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Hartanya banyak, kebunnya banyak. Kata Sa'ad bin Rabi, wahai saudaraku, aku termasuk orang yang paling kaya di sini. Aku bagi hartaku, aku bagi kebunku, separuhnya untukmu, dan dia punya 2 istri. Engkau lihat 2 istriku ini, siapa yang paling engkau sukai, aku ceraikan dan kau ambil. Saling dalam masalah dunia, saling mengutamakan saudaranya. Abdurrahman juga demikian, tidak mau. Abdurrahman, coba kalau kita gas katanya. Abdurrahman nggak mau. Barakallahu laka fi malika wa ahlik. Kata Abdurrahman, semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan dalam hartamu. Tunjukkan aku pasar kalian. Dia ingin berusaha sendiri, mencari dunia sendiri. Ini dalam masalah dunia. Tapi kalau dalam masalah akhirat, mereka ingin bersaing, ingin mengalahkan satu sama lain. Suatu saat ada para sahabat yang tidak kaya, banyak para sahabat itu tidak kaya, datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang orang kaya. Karena orang kaya di zaman mereka itu, mereka bisa beribadah apa saja. Mereka bisa beribadah ibadahnya orang tidak kaya, seperti sholat, puasa, ya. Mereka juga bisa beribadah dengan harta mereka yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak kaya. Mereka bisa sedekah, bisa zakat. Mereka punya keuntungan ini. Para sahabat yang tidak kaya dan jumlahnya banyak itu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, dan kami tidak mampu. Lihat, para orang yang tidak kaya dahulu tidak hasad akan harta mereka, tidak hasad akan harta mereka, akan dunia mereka,
namun hasad karena mereka tidak bisa melakukan apa yang orang kaya lakukan berupa sedekah. Kata Nabi SAW, inna fi kulli tasbihatin shadaqah. Kalau orang kaya bisa sedekah dengan harta mereka, engkau juga bisa sedekah dengan tasbih. Setiap satu tasbih itu bernilai sedekah. Wa inna likulli tahmidatin shadaqah. Wa inna likulli takbiratin shadaqah. Wa likulli tahlilatin shadaqah. Wal amru bil ma'rufi shadaqah. Wan nahyu 'anil munkari shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Satu tasbih sedekah, satu tahmid sedekah, satu takbir sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, dan menggauli istri sedekah. Banyak hal-hal yang mana mengerjakannya itu bernilai sedekah walaupun bukan dengan harta. Maka mereka mengerjakan itu. Terdengarlah berita ini oleh orang-orang kaya. Akhirnya mereka juga ikut mengerjakan ini. Akhirnya datang lagi orang miskin ini mengeluhkan hal ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang dikehendaki. Mereka saling bersaing dalam akhirat. Apakah hanya sahabat? Tidak. Para nabi yang dijamin masuk surga, yang mana dosa-dosanya diampuni, yang mana mendapatkan derajat tertinggi di surga. Surganya para nabi itu adalah surga Firdaus yang paling tinggi. Mereka juga tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana sabiqun wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan keluarganya, mereka adalah orang yang bersegera dalam kebaikan dan berdoa kepada kami dengan harap dan takut, dan mereka khusyuk pada kami. Nabi Muhammad juga demikian. Manusia terbaik juga demikian. Beliau berlomba-lomba dengan para sahabatnya dalam hal kebaikan. Ingat ketika Nabi hijrah ke Madinah, siapa yang beliau ajak? Teman beliau hijrah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, telah datang perintah dari Allah untuk berhijrah. Mari kita berhijrah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah siapkan 2 onta untuk kita. Engkau pilih mana yang kau sukai, engkau pakai. Apakah Nabi menerima barang gratisan? Kalau kita kan alhamdulillah ini rezeki nomplok ini. Onta. Nabi nggak mau. La akhudhuhu illa bithaman. Aku nggak akan mengambil onta ini kecuali dengan harga. Berapa harganya? Aku mau bayar. Kenapa ini? Kenapa Nabi nggak mau? Supaya Nabi juga mendapatkan pahala dengan hijrah dengan harta beliau. Bukan hanya hijrah dengan badan tanpa modal, tapi beliau juga ingin bermodal supaya dapat pahala lebih banyak. Lihat, ini Nabi ini dijamin masuk surga, mendapatkan derajat tertinggi di surga, dijamin dosanya diampuni, tetap ingin meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ketika sampai di Madinah, di antara hal yang pertama beliau bangun, selain tadi yang kita sampaikan, mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansor, di antara hal yang lain itu membangun masjid, Masjid Nabawi. Ketika itu tanah masjid itu kepunyaan 2 anak yatim. Ketika didatangi
anak yatim tersebut, ya. Kata kedua anak yatim itu, ya Rasulullah, ambil saja tanah ini, bikin apa saja yang kau sukai. Apakah Nabi menerima? Tidak. Nabi nggak mau itu. Aku tidak akan mengambilnya kecuali dengan harga. Nabi beli itu. Kenapa? Supaya pahalanya itu mengalir kepada beliau. Karena ini tanah dibeli dengan uang beliau. Lihat, sudah menjadi nabi tapi nggak mau kalah dengan umatnya dalam hal akhirat. Nggak mau kalah dengan para sahabatnya. Ketika bangun masjid pun beliau ikut angkat batunya, nggak menjadi mandor. Beliau angkat juga batu itu supaya juga dapat pahala di situ. Masya Allah. Nah, ini sifat para salaf soleh dahulu. Sifat orang yang bisa berlomba-lomba memperbanyak ibadah dalam bulan Ramadan. Saya tanya lagi, siapa yang sudah punya niat untuk meramaikan Ramadan dengan ibadah? Masih nggak ada yang ngacung. Belum tergerak. Masih begitu tawadhu. Ya. Yang sudah punya niatan, ya. Yang sudah punya niatan berlomba-lomba meramaikan Ramadan dengan ibadah, jangan berlomba-lomba dengan orang yang levelnya di bawah kita. Level kita nggak akan naik. Kalau yang kita jadikan saingan itu orang yang levelnya di bawah kita. Ah, nggak apa-apalah, ana nggak sholat jamaah, tetangga ana nggak pernah sholat 5 waktu, masih menang kok. Nggak akan naik levelnya kalau seperti ini. Ah, nggak apa-apalah, nggak hatam Al-Quran bulan Ramadan. Rekan kerja saya itu belum bisa baca Al-Quran. Ya nggak akan naik kalau seperti ini. Tapi bersainglah dengan orang yang levelnya itu di atas kita. Ustadz kita misalkan, ustadznya puasanya 3 hari Ayyamul Bid dalam 1 bulan. Kita puasa Senin Kamis. Kita saingi ustadz kita. Ustadz kita puasanya Senin Kamis, saingi kita puasa Daud. Ustadz kita sholat qiyamul lailnya itu 5 rakaat dengan witirnya, kita tambah 11 rakaat. Ustadznya istrinya 1 misalkan. Bagaimana ini? Ya Pak Farid ya. Ustadznya istrinya 1. Ya, antum carikan lagi. Ini pesanannya Syekh Badrimin. Iya. Berlomba-lomba dengan orang yang levelnya di atas kita. Kalau konsepnya seperti ini, supaya level kita naik, konsepnya seperti ini, yang dijadikan kompetitor kita itu adalah orang yang levelnya di atas kita. Kalau konsepnya seperti ini, siapa orang yang paling layak kita jadikan kompetitor? Coba siapa? Ada hadiah nggak saya nih saya? Bagi yang jawab. Ya, mereka para sahabat. Jangan dibayangkan kita hanya berkompetisi dengan orang yang masih hidup. Jadikan para sahabat itu kompetitor kita, supaya level kita itu jauh naiknya. Walaupun mungkin tidak bisa mengalahkan mereka, tapi kalau kita bersaing dengan mereka, level kita akan mendekati mereka.
Kalau mereka yang kita ajak saingan. Kalaupun tidak bisa mengalahkan, paling tidak mendekati mereka. Baik. Sekarang apa saja yang perlu kita persiapkan supaya kita itu bisa kompetitif dalam meramaikan Ramadan? Apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, persiapan yang pertama adalah persiapan iman. Persiapkan iman kita. Karena iman ini adalah daya. Iman ini adalah tenaga kita untuk memperbanyak amal soleh. Imannya kuat, dia akan betah berlama-lama beramal soleh. Dia akan kuat memperbanyak amal soleh kalau imannya kuat. Kalau imannya lemah, dia nggak akan tahan. Dia akan menjadi orang pertama yang gugur dalam bulan Ramadan kalau imannya lemah. Dan ini kita sering saksikan ya, ada anak muda badannya kuat, taraweh 30 menit nggak tahan. Ini banyak kita saksikan seperti ini. Sebaliknya ada orang yang sudah tua, 2 jam mampu berdiri. Anak pernah sholat, dulu sholat Qiyamul Lail yang tengah malam itu, karena pada beberapa tempat diadakan Qiyamul Lail antara jam 12 sampai jam 2, jam 1 sampai jam 3 itu. Di sebelah anak itu ada orang yang sudah sangat tua sekali, mungkin umurnya sekitar 70-an, 70 tahun. Yang anak rasa kalau dia berdiri itu kesulitan. Ternyata dia mampu sholat 2 jam itu di saf terdepan di belakang imam, dan tidak pernah terlewatkan itu. Dan terkadang dia mengoreksi bacaan imam yang salah. Imam terkadang bacanya salah, dikoreksi sama dia. Ini menunjukkan apa? Yang pertama, dia kuat dengan berdiri berjam-jam. Yang kedua, pikirannya fokus. Karena dia ketika imam salah, dia perbaiki bacaannya. Biasanya orang yang sudah berdiri lama itu nggak fokus. Imamnya baca apa dia sudah nggak tahu, karena nggak fokus. Ya tidak. Tapi orang ini walaupun sudah tua, berdiri dengan begitu lama itu masih bisa fokus. Ini luar biasa. Jadi ketahanan dalam ibadah itu bukan soal kekuatan fisik. Memang penting kekuatan fisik. Untuk bisa tahan berjam-jam berdiri, penting juga kekuatan fisik. Tapi lebih penting dari itu adalah kekuatan iman. Itu yang jauh lebih penting. Ini yang perlu kita kuatkan dimulai dari sekarang. Yang perlu kita persiapkan dimulai dari sekarang. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antara akidah Ahlussunnah adalah tentang iman. Iman bisa menguat, bisa melemah. Mana dalilnya? Siapa yang bisa menyebutkan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang? Banyak dalam Al-Quran dalilnya. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Ya banyak itu Ustaz sudah. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Dan ketika diturunkan sebuah surat, orang-orang kafir mengatakan, siapa yang bertambah imannya dengan surat ini, dengan turunnya surat ini? Adapun kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang beriman maka bertambah keimanan mereka. Nah, ini menunjukkan iman itu
bisa bertambah. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman yang berjihad, sungguhnya mereka itu telah mengumpulkan tentara yang banyak. Perkataan orang kafir ini tidaklah menambah fazadahum imanan, kecuali keimanan terhadap orang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ketika orang-orang beriman melihat Ahzab, pada perang Ahzab, perang yang mana orang kafir bersekutu satu sama lainnya. Orang Quraisy bersekutu dengan kabilah-kabilah kafir yang lain dan bersekutu dengan orang Yahudi. Ketika orang mukmin melihat ini, tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan. Jadi iman itu bisa diperkokoh, bisa diperkuat, dan bisa melemah juga. Diperkokoh dengan apa? Di antara sebab yang bisa menguatkan, yang bisa menambah keimanan, itu adalah amal soleh. Amal soleh yang bisa menambah keimanan. Ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, bertambah keimanan. Membaca ayat adalah amal soleh. Lihat bagaimana amal soleh menambah keimanan. Jadi antara iman dan amal soleh itu saling berkaitan dan saling menguatkan satu sama lain. Tadi kita katakan untuk tahan beramal soleh dibutuhkan apa? Iman yang kuat, ya kan? Bagaimana menguatkan iman? Dengan amal soleh. Jadi iman dan amal soleh itu saling berkaitan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Karena itu banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an menggandeng antara iman dengan amal soleh. Banyak sekali, lebih dari 50 ayat. Allah menggandeng antara iman dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak sekali. Kenapa digandeng? Karena memang keduanya saling berkaitan dan saling menguatkan. Kalau yang menambah keimanan itu adalah amal soleh, berarti yang mengurangi keimanan apa? Kemaksiatan. Lawannya. Kemaksiatan mengurangi amal soleh. Kemaksiatan ini yang membuat kita itu semakin berat beriman. Karena imannya semakin semakin berat beramal karena imannya semakin menipis. Kata Nabi SAW, Innal abda idza aznaba dzanban kanat nuktatun sauda fi qalbih. Sungguhnya seorang hamba ketika melakukan dosa maka akan tertulis noda hitam dalam hatinya. Ada noda hitam dalam hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbuh. Kalau dia taubat dan dia istighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Fa in zada zadat. Kalau dia menambah kemaksiatannya, maka noda hitam itu akan bertambah. Fadzalika ar-ranul ladzi dzakarallah subhanahu wa ta'ala fi kitabih. Ini yang dimaksud dengan ron. Kalimat ron yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Kalla bal rona ala qulubihim makanu yaksibun. Dosa-dosa mereka lah yang menutupi hati mereka.
Dosa-dosa mereka lah yang disebabkan oleh perbuatan mereka yang menutupi hati mereka. Bagaimana bisa bersemangat beramal soleh dengan hati yang tertutup oleh noda hitam seperti ini? Jadi apa solusinya untuk menguatkan iman? Kembali pada hadis tadi, fa in taba wastaghfara suqila qalbu. Kalau dia itu bertaubat dan istighfar, hatinya akan dibersihkan. Untuk memperkokoh keimanan kita menghadapi Ramadan, taubat pada Allah. Banyak-banyak istighfar, mumpung Ramadan ini kurang 15 hari mungkin ya, kurang 15 hari. Perbanyak istighfar dan taubatlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian paksa diri kita itu untuk beramal soleh supaya menambah keimanannya. Ini azan dulu apa? Sholat. Azan dulu apa lanjut? Azan sholat ya. Berarti lanjut setelah sholat. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi apa Bapak-bapak sekalian? Persiapan pertama tentang apa? Persiapan iman, perkokoh iman. Yang kedua, persiapan ilmu. Kita persiapkan ilmu menyambut Ramadan. Dalam Ramadan itu banyak ibadah yang kita lakukan, dan itu semua butuh ilmu. Kapan suatu amalan dikatakan sebagai amal soleh? Kapan suatu amalan dikatakan sebagai amal soleh? Memang pada tawadhu semua pertanyaan tidak dijawab. Pada tawadhu semua. Ketika terkumpul di dalamnya dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi model ikhlas saja tidak cukup. Modal semangat saja beribadah itu tidak cukup. Harus dibarengin dengan sesuai atau tidak dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semangat memperbanyak sholat qiyamul lail, semangat hadir dalam tarawih, namun ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi, cara pelaksanaannya, temponya maksudnya tidak tumakninah. Puasa juga demikian, karena terkadang ada hal-hal yang bukan termasuk pembatal puasa, namun dianggap sebagai pembatal puasa. Ini pada sebagian masyarakat ada yang memandang demikian. Misalkan menelan ludah sendiri, menelan ludah sendiri. Selama belum keluar dari mulut kita, masih dalam mulut, tidak apa-apa ditelan lagi, dan itu tidak membatalkan puasa. Jadi satu hal yang merupakan bagian dari tubuh kita, selama belum keluar dari tubuh kita, maka dimasukkan kembali tidak mengapa. Kalau itu merupakan bagian dari tubuh kita. Air ludah kan bagian dari tubuh kita. Tubuh kita yang memproduksinya. Selama belum keluar dari mulut kita, ditelan tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Kecuali kalau sudah keluar, antum telan lagi, ya itu membatalkan puasa. Ya, ini pada sebagian masyarakat masih dianggap sebagai membatalkan puasa. Ya, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa dianggap tidak membatalkan puasa. Misalkan
menurut jumhur ini ya, menurut jumhur ulama mazhab yang 4 ya. Ketika waktu fajar sudah masuk, kita sedang makan ya, ada yang menganggap boleh dilanjutkan, dan dia melanjutkan itu. Padahal ini menurut jumhur ulama mazhab yang 4 membatalkan puasa. Dan banyak lagi hal-hal yang perlu kita pelajari kembali, perlu kita murojaah kembali sebelum masuk bulan Ramadan. Yang ketiga, persiapan latihan fisik. Ya. Amal ibadah yang menjadi target kita di bulan Ramadan untuk diperbanyak di bulan Ramadan, latihan mulai dari sekarang. Orang mau ikut lomba lari tapi nggak pernah latihan lari, kardionya nggak dilatih, fisiknya nggak dilatih, kerjaannya leyeh-leyeh, rebahan, kira-kira menang tidak pas lomba? Bisa menang kalau lawannya semisal dia, itu kan bisa menang. Tapi tadi kan kita sepakat itu, lawan kita dalam meramaikan Ramadan itu usahakan para sahabat supaya level kita itu naik. Ya, jadi latihan apa ibadah yang menjadi target kita pada bulan Ramadan dilatih dari sekarang. Dan bulan Sya'ban itu adalah waktu yang sangat tepat untuk melatih itu. Karenanya pada bulan Sya'ban ini Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Kana yukthirus siyam min Sya'ban illa qalila. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit beliau tidak puasa. Hadis Usamah bin Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban yang tidak pernah engkau lakukan di bulan-bulan selainnya." Kata Nabi SAW, "Dzalika syahr yaghfalu anhun nas wa yurfa' fihi a'malul ibad fa uhibbu an yurfa' amali wa ana shaim." Ini adalah bulan yang mana manusia itu lalai. Kebanyakan manusia lalai pada bulan Sya'ban ini. Dan di bulan ini amalan hamba itu diangkat. Dan aku ingin ketika amalanku itu diangkat dalam keadaan aku puasa. Jadi Nabi memperbanyak puasa di sini. Kalau kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, kita mendapatkan 3 hal. Yang pertama, kita melatih diri puasa sebelum datangnya Ramadan. Orang yang tidak pernah latihan puasa sebelum Ramadan, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, babak belur. Kerjanya leyeh-leyeh terus. Kerjanya di atas kasur terus. Ya, kalau dia tidak latihan sebelumnya. Ini manfaat pertama kalau kita latihan puasa di bulan Sya'ban. Yang kedua kata Nabi SAW, yaghfalu anhu katsir minan nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Dan ibadah pada waktu-waktu yang dilalaikan oleh manusia itu memiliki keutamaan sendiri. Ibadah di waktu yang mana manusia itu lalai itu memiliki keutamaan tersendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beribadah di waktu-waktu yang mana manusia itu lalai. Contohnya apa? Qiyamul Lail. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang-orang soleh itu tidur malamnya itu sedikit. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, di waktu ketika manusia itu terlelap dari tidurnya, lalai dengan tidurnya, mereka memperbanyak istighfar. Sallu bil lail wan nasu niyam, kata Nabi. Salatlah di malam hari ketika manusia itu dalam keadaan tidur.
waktu-waktu lalai. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ujian lain dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang soleh. Tubuh mereka itu jauh dari tempat tidur mereka. Kapan ini? Ada dua tafsir di kalangan ulama. Yang pertama, ketika sepertiga malam terakhir, orang-orang soleh itu bangun, menjauhkan tubuh mereka dari tempat tidur mereka dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di saat semua manusia tidur. Tafsir yang kedua itu antara sholat maghrib dan isya. Itu juga waktu yang mana manusia itu lalai. Antara sholat maghrib dan isya. Makanya sebagian para ulama memandang disukainya memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Karena itu adalah waktu yang banyak dilalaikan. Biasanya orang kumpul dengan keluarga kapan? Antara maghrib dengan isya. Biasanya orang pemuda yang senengnya nongkrong keluar itu keluarnya adalah antara maghrib dan isya. Pedagang yang berdagangnya malam hari itu mulai keluarnya antara maghrib dengan isya. Waktu yang dilalaikan. Yang ketiga, ketika kita memperbanyak puasa dan memperbanyak amal soleh yang lain di bulan Sya'ban, khususnya puasa, kata Nabi SAW, yurfa'u fihi a'mal al-ibad wa uhibbu an yurfa' amali wa ana sha'ib. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang mana amalan hamba itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Ini waktu yang sangat tepat untuk melatih diri, memperbanyak ibadah adalah di bulan Sya'ban. Mumpung masih ada setengah bulan ini bulan Sya'ban. Kemudian yang terakhir persiapan doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Tentang apa doanya? Tentang apa doanya? Yang pertama adalah berdoa agar Allah mempertemukan kita dengan Ramadan. Karena kalau sudah persiapan matang, nggak ketemu Ramadan, yang nggak banyak pahala ya. Walaupun ini ya, walaupun kalau orang sudah niat, kemudian dia persiapan, kemudian terhalangi melakukan apa yang dia niatkan berupa kebaikan itu, dia mendapatkan pahala persis sebagaimana orang yang melakukannya. Kalau dia sudah niat dan dia sudah persiapan. Ya, dalilnya apa? Hadis Nabi SAW, kana bil madinati la rijalan masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Ini tentang jihad. Ada sebagian sahabat tidak ikut berjihad, hatinya ingin ikut berjihad, namun tidak bisa ikut berjihad karena alasan tertentu, karena uzur tertentu. Kata Nabi, di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki tidak ikut jihad bersama kalian. Namun tidaklah kalian melangkah satu langkah, tidaklah kalian menyeberangi satu lembah, melainkan mereka bersama kalian dalam pahala. Pahala mereka sama dengan pahala kalian, walaupun tubuh mereka tertinggal di Madinah. Tidak ikut berjihad. Kenapa? Karena mereka sudah niat berjihad, sudah persiapan berjihad, namun karena suatu uzur mereka tidak bisa ikut berjihad. Jadi yang perlu kita persiapkan yang terakhir apa? Doa. Doa pertama itulah doa agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan. Sebagian salaf dahulu mengatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan wa yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dahulu para salaf itu berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Kemudian setelah bertemu dengan Ramadan, setelah beribadah
dalam bulan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal ibadah mereka. Doa yang kedua adalah memohon taufik, pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita untuk sanggup memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal sekecil apapun mengenai ibadah, khususnya mengenai ibadah. Nabi SAW orang yang paling takwa, orang yang paling tahan dalam beribadah. Namun walaupun demikian, di antara doa yang beliau sering panjatkan adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Zikir dengan hati mengingat Allah, dan zikir dengan lisan juga. Zikir dengan lisan berat tidak? Tidak berat dengan lisan ini. Ringan ya. Namun walaupun demikian, Nabi masih memohon pertolongan Allah untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan bantulah aku untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Mungkin ini ya yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya Ramadan. Kita murojaah dulu sebentar apa yang sudah kita bahas. Persiapan pertama apa? Iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga, melatih fisik. Yang keempat, doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa melakukannya. Di sini ada pertanyaan ya. Bismillah, Ustadz Afwan mau bertanya, kata Ustadz lebih baik menjadikan sahabat sendiri kompetitor, bukan sahabat sendiri, tapi sahabat Rasulullah, supaya level kita itu melesat naik ya, walaupun tidak bisa mengalahkan mereka, walaupun tidak bisa menyamai mereka, paling tidak mendekati mereka, supaya ibadah bisa meningkat lebih tinggi. Tetapi apakah ketika ada persaingan di antara manusia itu akan menimbulkan hasad yang berakibat hasud? Mohon penjelasannya Ustadz, barakallahu fiik. Ya, kalau dia bersaingnya dalam masalah akhirat, insya Allah tidak akan ada hasad. Kalau bersaingnya dalam masalah akhirat, yang ada hasad itu adalah persaingan dalam masalah dunia. Kata Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Lau futihat alaikum Faris warum, fa ayu qaumin antum?" Wahai para sahabatku, kalau seandainya nanti Persia dan Romawi itu ditaklukkan oleh kalian, kalian akan menjadi kaum yang seperti apa? Kata Abdurrahman bin Auf, naqulu kama amarana Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, kami akan mengatakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Kami akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Kami akan bersikap sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au ghairu dzalik." Atau kalian akan menjadi kaum yang berbeda. Tatanafasun, thumma tatahasadun, thumma tatabaghadun. Engkau akan bersaing dalam dunia, memperebutkan harta Persia dan Romawi. Kemudian kalian akan saling hasad, kemudian kalian akan saling membenci. Ini tabiat persaingan dalam masalah dunia seperti ini. Ujung-ujungnya akan hasad, ujung-ujungnya akan saling membenci, dan ujung-ujungnya akan saling menjatuhkan. Itu kalau persaingan dunia. Kalau persaingan masalah akhirat, insya Allah tidak akan ada ini.
walaupun toh nantinya akan ada hasad dalam bersaing masalah akhirat, maka ini adalah hasad yang mubah, hasad yang diperbolehkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, la hasada illa fithnain. Tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yuqimu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama, hasad kepada orang yang diberi Al-Quran, pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian dia pakai itu untuk sholat sepanjang hari dan sepanjang malam. Boleh hasad pada orang yang seperti ini. Ini hasad yang diperbolehkan. Yang kedua, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menginfakkannya sepanjang hari dan sepanjang malam. Tadi yang kisah yang kita sebutkan, orang-orang yang tidak kaya di kalangan para sahabat, ya, memang hasadnya itu masalah harta. Namun poin hasadnya itu bukan mengejar harta supaya kaya, namun ingin mendapatkan harta supaya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya. Jadi walaupun ada hasad dalam persaingan masalah akhirat, maka itu adalah hasad yang diperbolehkan selama tidak menjatuhkan, ya, selama tidak menjatuhkan. Ustadz, bagaimana sebaiknya jika suami tidak memberi hak istri kedua, tidak menanggung nafkah tinggal, nafkah makan tidak layak, tidak diberi jatah malam, istri meminta adil, justru suami marah, dianggap tidak taat, bagaimana sebaiknya sikap istri? Hal ini pernah ditanyakan oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan, datang kepada Nabi SAW berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih la yu'tini wa waladi ma yakfini. Abu Sufyan itu orang yang bakhil, tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku. Afa'akhudhu min malihi, apakah boleh aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya? Kata Nabi SAW, khudhi min malihi ma yakfihi wa waladiki. Ambillah dari hartanya tanpa sepengetahuannya secukupnya, yang mencukupi engkau dan mencukupi anakmu. Ya. Kalau secara fikih, jawaban secara fikih, suami tidak adil, tidak memberi rumah tinggal, memberi nafkah namun tidak cukup, tidak adil dalam masalah jatah malam. Ya, kalau secara fikih, seorang istri boleh meminta pisah. Kalau secara fikih. Namun secara nasihat, ana nasihatkan untuk bersabar. Sebisa mungkin bersabar. Yang pertama bersabar terhadap suami yang seperti ini. Yang kedua, perbaiki tingkah kita, perlakuan kita terhadap suami kita. Barangkali ketika perlakuan kita itu baik terhadap suami kita, hati suami bisa berubah dengan itu. Ya, yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang bisa membolak-balikkan hati. Ini kalau secara nasihat. Ustadz, bagaimana sikap seorang istri ketika kondisi istri sudah hijrah, namun suaminya masih belum, dan kondisi ini sering menyebabkan pertengkaran, ya, kondisi syikok, ya, hal yang menyebabkan sering pertengkaran itu secara fikih
Solusi pertamanya adalah mendatangkan wali laki-laki dan wali perempuan untuk mendamaikan, ya, untuk mendamaikan itu. Solusi pertamanya. Kalau tidak bisa maka diangkat ke hakim. Ini kalau secara fikih. Secara nasihat, kalau secara nasihat kami nasihatkan seperti tadi, bersabar, ajak suaminya hijrah dengan cara yang baik. Yang ketiga, perbaiki perilaku kita terhadap suami. Ya, yang keempat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang mana suami yang tadinya itu zalim. Ini banyak kisah. Suaminya zalim, ya. Kemudian istrinya itu bertanya kepada seorang syekh. Dan seorang syekh memberikan jawaban sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Dia bersabar, dia nasihati suaminya dengan cara yang baik, dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selang berapa lama dia menghubungi lagi seorang syekh tadi itu dan menceritakan kepadanya, ya syekh, bahwasanya suamiku sekarang jauh lebih taat daripada aku. Sudah berubah, bahkan jauh lebih soleh daripada dia. Ya, itu kalau secara nasihat seperti itu ya. Baik, mungkin ini yang bisa kami bahas ya, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.